Pada saat ini, saya akan sampaikan secara singkat bahwa pada hari ini adalah Jumat terakhir pada bulan Ramadan. Janganlah menganggap ini sebagai Jumat terakhir Ramadan saja, melainkan Jumat ini bagi kita, bagi masa yang akan datang, harus menjadi penunjuk jalan bagi kita. Pada bulan Ramadan, hal-hal yang ditekankan kepada kita dan kebaikan apa saja yang kita dapatkan, setelah bulan Ramadan pun, kita harus berupaya untuk terus melanggengkan hal itu, melakukan hal kebaikan itu, bahkan harus lebih meningkatkannya lagi. Jika tidak, hanya melewati bulan Ramadan saja, tidak akan memberikan manfaat. Jika perubahan baik, perubahan suci ini kita pertahankan terus, pada Jumat yang lalu, saya menjelaskan berkenaan dengan salawat dan istighfar. Jangan hanya dibatasi pada bulan Ramadan saja. Setelah lewat bulan Ramadan, lalu kita sibuk lagi dalam urusan duniawi dan melupakan doa dan istighfar, salawat juga. Seperti yang saya katakan, teruslah ini, pertahankan. Pada zaman ini, di mana rencana Dajjal menggunakan senjata-senjata yang baru dan gemerlap duniawi telah betul-betul meliputi mayoritas, akhirnya para remaja dan anak-anak kita terpengaruh oleh pengaruh Dajjal tersebut. Dalam kondisi seperti itu, kita pun perlu untuk memanjatkan doa sebanyak-banyaknya. Semoga Allah Ta'ala menyelamatkan kita dari serangan Dajjal, serangan syaitan tersebut. Dan semoga kita dapat meraih anak-anak kita, menjalinkan hubungan dengan mereka, dan menciptakan hubungan yang khas dengan mereka. Dan berkenaan dengan ajaran indah Islam, dan perlu bagi kita untuk memperkenalkan itu kepada anak-anak kita. Dengan begitu, yakinkanlah mereka sepenuhnya. Di dalam hati anak-anak, timbulkanlah keyakinan akan hal itu. Dan jalinkanlah mereka dengan Allah Ta'ala sedemikian rupa, sehingga perbuatan mereka, amalan mereka, segala langkah mereka, gerak-gerik mereka, pemikiran mereka jangan sampai bertentangan dengan keridhaan Allah Ta'ala. Jangan sampai bertentangan dengan ajarannya. Setiap pemikiran duniawi dan fitnah, seharusnya mereka memiliki jawabannya. Terkadang anak-anak tidak mengetahui jawabannya lalu terpengaruh oleh orang lain. Jangan sampai seperti itu. Dan karena jawaban yang mereka tahu itu, sehingga itu akan menyelamatkan mereka dari keburukan. Dan itulah yang akan menjadi penjamin kelanggengan kehidupan mereka, jadi penata kehidupan mereka. Inilah yang akan menjadi sarana yang benar untuk menyelamatkan generasi penerus kita. Namun ini tidak mungkin akan terpenuhi sebelum kita sendiri meraih standar yang tinggi di dalam keimanan dan keyakinan. Sebelum kita sampai pada standar yang merupakan tanda seorang mukmin, ciri seorang mukmin, ini akan tergenapi ketika jalinan kita dengan Allah Ta'ala kuat. Jika salat-salat kita, jika ibadah-ibadah kita betul-betul ideal, kita akan menjadi orang yang memahami tanggung jawab ini, yakni kenapa kita baiat kepada Masih Maud alaihi salam. Ini merupakan tanggung jawab besar yang diberikan di pundak kita, yakni sembari menguatkan keimanan kita, sembari kita mengkokohkan dan jadikanlah sebagai sarana untuk menyelamatkan diri kita.
ketidakpunyamaluan, kelagauan sudah betul-betul sampai pada puncaknya pada saat ini. Di setiap rumah, dengan perantaraan TV, dengan perantaraan internet, telah sampai ke rumah kita. Sebelumnya, kita khawatir rumah anak kita pergi keluar dan terjadi pergaulan buruk. Sekarang, anak-anak kita khawatirin anak kita, sedang apa dia? Apa yang sedang dia tonton di dalam internet ketika melihat atau TV? Jadi perlu sangat berhati-hati dalam hal ini. Bagaimana para Ahmadi awal, anak keturunan mereka yang baiat dan baiat kepada masuk dalam jemaat ini, baiat kepada imam zaman, dan untuk menyelamatkan keimanan mereka bersedia untuk melakukan berbagai pengorbanan, dan mereka berikan pengorbanan itu. Mereka hendaknya ingat bahwa kita pun sembari mendahulukan agama di atas dunia, hendaknya jika kita memperhatikan kondisi kita, dengan begitu kita dapat menyelamatkan diri kita sendiri dan juga anak keturunan kita. Suatu keluarga, apakah itu keluarga orang-orang suci, keluarga tokoh, status itu tidak bisa memberikan jaminan kepada seorang Ahmadi, bahwa Allah Ta'ala pasti akan senantiasa menjaganya, atau Allah Ta'ala akan senantiasa ridho kepadanya. Tidak seperti itu. Amalan setiap orang bagaimanapun perlu untuk meraih keridhaan Allah Ta'ala. Amalannya sendirilah yang akan menyelamatkan dia sendiri. Hubungan kekerabatan dengan si anu tidak akan lantas menyelamatkan orang tersebut. Untuk itu, kita hendaknya senantiasa memanjatkan doa, dan kita hendaknya memandang pada kelemahan-kelemahan rohani kita, anak-anak kita, anak keturunan kita, untuk kemajuan mereka di dalam kerohanian. Kita harus lebih banyak berdoa untuk agama mereka, untuk kerohanian mereka daripada keduniawian. Begitupun bagi mereka yang baru baiat, mereka hendaknya menjalankan pemikirannya sesuai dengan itu. Dengan begitu, itu akan menjadi penjamin kelanggengan kita, keselamatan kita. Jadi, pada hari-hari Ramadan yang tersisa ini, kita harus banyak-banyak berdoa. Semoga Allah Ta'ala menjaga kita dan kerohanian anak-anak keturunan kita, dan semoga kerohanian kita maju, meningkat. Dan setelah Ramadan pun, semoga standar ibadah kita semakin terus tinggi, dan semoga jalinan kita dengan Allah Ta'ala semakin kuat. Semoga kita terhindar dari rencana Dajjal. Janganlah gemerlap duniawi menjadi tujuan utama kita, karena Allah Ta'ala menganugerahkan nikmat ini yang menjadikan kita harus bersyukur kepada Allah Ta'ala, dan jadikanlah itu bagi kita untuk senantiasa tunduk kepada Allah Ta'ala, dan jadikanlah itu sebagai petunjuk bagi kita untuk menjadi hamba yang sempurna. Saya pun ingin menegaskan bahwa wabah corona yang merebak pada masa ini dan betul-betul meliputi seluruh dunia, untuk terhindar dari itu dan untuk meraih kasih yang Allah Ta'ala, kita harus banyak berdoa. Begitu pula di negeri-negeri yang mana penentangan terhadap jemaat Ahmadiyah semakin menjadi-jadi, sehingga hidup mereka betul-betul dipenuhi dengan derita. Doakanlah mereka. Semoga Allah Ta'ala memberikan kemudahan kepada mereka. Para Ahmadi Pakistan, mereka secara khusus harus melakukan sedekah, khairat, dan doa-doa
pada hari-hari ini, begitupun di kemudian hari, dan harus menekankan akan hal itu. Insyaallah ta'ala, doa-doa ini dan upaya untuk meraih keridhaan Allah Ta'ala ini akan menggagalkan rencana buruk para penentang. Rabbi kulli syai'in khadimuka, Rabbi fahfazni wansurni warhamni. Dan Allahumma inna naja'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min syururihim. Banyak-banyaklah doa tersebut dipanjatkan. Dan ingat jugalah bahwa hanya doa di lisan saja tidak lantas akan bermanfaat sebelum kita menata salat-salat kita, sebelum kita memenuhi hak-hak itu. Jadi hanya ucapan di mulut saja tidak akan lantas. Sebagaimana kita menata salat di bulan Ramadan, setelah Ramadan pun kita harus mempertahankan itu. Dengan begitu, kasih sayang Allah Ta'ala dan pertolongannya dalam corak yang hakiki akan dapat kita serap. Begitu pula untuk terhindar dari berbagai fitnah dan cobaan, banyak-banyaklah berdoa. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada kita supaya di beberapa 4 atau 5 hari lagi yang tersisa pada bulan Ramadan ini kita dapat melewatinya dengan penuh kegemilangan, dan semoga setelah Ramadan ini pun kita dapat melanjutkan, mempertahankan kebaikan-kebaikan itu. Perlu diingat juga bahwa cakupan doa kita hendak sejauh mana kita memperluas cakupan doa kita, maka sebanyak itu pula lah pengabulan yang akan kita raih. Untuk itu secara khusus para Ahmadi hendaknya mendoakan para Ahmadi untuk terjauh dari kesulitan. Secara tidak disadari akan terjalin persaudaraan dan kasih sayang di antara setiap para Ahmadi. Dan akan mendapatkan bagian dari karunia Allah Ta'ala. Dan selain itu, suasana kecintaan kasih sayang akan semakin tercipta dalam jemaat. Secara umum, doakan juga untuk umat muslim pada umumnya. Mereka tengah melangkah ke jalan dan mereka mengingkari imam zaman dan mereka merusak dunia dan akhirat mereka. Semoga Allah Ta'ala melindungi mereka. Doakan juga untuk kemanusiaan secara keseluruhan. Semoga Allah Ta'ala menjalankan mereka di atas jalan yang benar dan diberikan taufik untuk terhindar dari murka ilahi. Tugas kita adalah untuk berdoa dan teruslah berdoa pada bulan Ramadan pun dan setelah Ramadan pun. Semoga Allah telah memberikan taufik kepada kita semua. Amin.